Chapter 7. Kristus pemberi hukum. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya 33 ayat 22. Sekarang kita akan memandang karakter Kristus yang lain, tapi tidak berbeda. Ini adalah secara alami dihasilkan dari posisinya sebagai pencipta. Karena Dia yang mencipta, tentu saja Dia memiliki otoritas untuk memimpin dan mengontrol. Kita dapat baca dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Firman Kristus bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Sebab Kristus adalah perwujudan Bapa dalam penciptaan, maka Dia adalah perwujudan Bapa dalam memberi dan melaksanakan hukum. Beberapa ayat dari kitab suci akan cukup membuktikan hal ini. Dalam Bilangan 21 ayat 4-6, kita dapat membaca sebagian catatan dari peristiwa yang terjadi ketika anak-anak Israel berada di gurun. Mari kita membacanya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Umat-umat itu berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Kata mereka, "Mengapa kamu membawa kami di padang gurun ini?" Mereka mencari-cari kesalahan terhadap pemimpin mereka. Itulah alasan mengapa mereka dimusnahkan oleh ular-ular itu. Sekarang mari kita baca kata-kata Rasul Paulus tentang peristiwa yang sama. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. 1 Korintus 10 ayat 9. Apakah yang dibuktikan oleh ayat ini? Pemimpin itu yang kepadanya mereka bersungut-sungut adalah Kristus. Ini selanjutnya dibuktikan dengan fakta bahwa ketika Musa memberikan dirinya bersatu dengan rombongan Israel, menolak disebut putra dari putri Firaun. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Baca juga 1 Korintus 10 ayat 4, di mana Paulus berkata bahwa para bapa itu, mereka semuanya minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi, Kristus sesungguhnya adalah pemimpin bangsa Israel sejak dari Mesir. Pasal ketiga dalam buku Ibrani membuat peristiwa yang sama menjadi lebih jelas. Di sini, kita dikatakan untuk memandang Rasul dan Imam besar itu, Kristus Yesus, yang setia dalam seluruh isi rumahnya, bukan sebagai seorang pelayan, tetapi sebagai seorang anak atas rumahnya sendiri. Ayat 1-6. Selanjutnya kita diberitahu bahwa kita adalah rumahnya jika kita memegang teguh kepercayaan kita sampai akhir. Sebab itu, kita dinasihati oleh Roh Kudus untuk mendengar suaranya dan tidak mengeraskan hati kita, sebagaimana para nenek moyang itu lakukan di padang gurun. Karena itu, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya atau suara Kristus, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia atau Kristus bersedih hati selama 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa
dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun, ayat 14-17. Kembali di sini, Kristus dipertegas sebagai pemimpin dan komandan dari bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Hal yang sama ditunjukkan dalam Yosua 5 ayat 13-15, di mana ketika diberitahu bahwa laki-laki yang dilihat oleh Yosua di Yeriko dengan pedang di tangan dalam menjawab pertanyaan Yosua, "Apakah engkau musuh kami?" Dia menjawab, "Bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Tuhan, aku datang." Sesungguhnya tak seorang pun akan menyangka bahwa Kristus adalah pemimpin yang sebenarnya dari bangsa Israel, walaupun tidak terlihat. Musa, pemimpin yang terlihat dari bangsa Israel, menanggung sebagaimana dia yang tidak terlihat. Adalah Kristus yang menugaskan Musa untuk pergi dan melepaskan umatnya. Sekarang, baca Keluaran 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Siapa yang mengatakan firman ini? Seorang yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan siapakah pemimpin bangsa Israel dari Mesir? Dialah Kristus. Selanjutnya, siapa yang mengatakan hukum itu dari Gunung Sinai? Dialah Kristus, cahaya dari kemuliaan Bapa dan wujud gambar dari pribadi Bapa, yaitu perwujudan Allah kepada manusia. Dialah pencipta dari segala sesuatu yang diciptakan, dan seorang yang kepadanya semua pengadilan telah diserahkan. Poin ini dapat dibuktikan dengan cara lain. Ketika Tuhan datang, Dia akan datang dengan seruan nyaring, 1 Tesalonika 4 ayat 16, yang akan menembusi kubur-kubur dan membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 8 dan 29. Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Kebisingan akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 25 ayat 30-31. Bandingkan ayat ini dengan Wahyu 19 ayat 11-21, di mana Kristus sebagai pemimpin dari tentara surga, firman dari Tuhan, Raja atas segala raja, dan Tuhan atas segala Tuhan, pergi memeras anggur dalam kilangan anggur dalam keganasan murka Allah Maha Kuasa itu, menghancurkan semua orang jahat. Kita dapati bahwa itulah Kristus yang mengaum dari kediamannya melawan semua penduduk bumi ketika Dia melawan semua bangsa. Yoel menambahkan poin yang lain ketika dia berkata, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Yoel 3 ayat 16. Dari ayat-ayat tersebut di mana yang lain dapat ditambahkan, kita pelajari bahwa dalam hubungannya dengan kedatangan Tuhan untuk melepaskan umatnya, Dia berkata dengan suatu suara yang mengguncangkan bumi dan langit. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Yesaya 24 ayat 20. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Sekarang baca Ibrani 12 ayat 25-26. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Di waktu ketika suara itu berbicara di bumi yang mengguncangkan bumi, adalah waktu yang sama ketika hukum diucapkan dari Sinai.
Keluaran 19 ayat 18-20. Ibrani 12 ayat 18-20. Peristiwa yang kedahsyatannya tidak ada bandingnya dan tidak pernah akan ada sampai Tuhan datang dengan semua malaikat surga untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi perhatikan, suara yang sama yang telah menguncangkan bumi di waktu mendatang akan menguncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi juga langit. Dan kita telah lihat bahwa itu adalah suara Kristus yang akan terdengar dengan volume yang besar, yang akan menguncangkan langit dan bumi ketika dia melawan bangsa-bangsa. Sebab itu telah didemonstrasikan bahwa adalah suara Kristus yang terdengar di Sinai yang menyatakan 10 hukum. Ini tidak lebih adalah kesimpulan alami yang dapat diambil dari apa yang kita pelajari tentang Kristus sebagai pencipta dan pembuat hari Sabat. Tentu saja fakta bahwa Kristus adalah bagian dari kealahan, memiliki semua sifat keilahian, setara dengan Bapa dalam semua aspek, sebagai pencipta dan pemberi hukum, adalah satu-satunya kuasa yang ada dalam penebusan dosa. Hal itulah satu-satunya yang membuat penebusan menjadi sesuatu yang memungkinkan. Kristus mati agar dia dapat membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Tetapi jika dia kurang satu titik pun dalam kesetaraan dengan Allah, dia tidak dapat membawa kita kepadanya. Keilahian berarti memiliki semua sifat ilahi. Jika Kristus bukan ilahi, maka kita hanya memiliki manusia sebagai korban. Tidak menjadi soal, bahkan jika Kristus disebut sebagai ciptaan yang paling cerdas dan tertinggi di seluruh alam semesta, dalam kasus ini, dia akan menjadi subjek yang harus patuh pada hukum, tanpa kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari tugasnya sendiri. Dia tidak dapat memiliki kebenaran yang dapat diberikan kepada yang lain. Terdapat jarak yang tak terhitung antara malaikat tertinggi yang pernah diciptakan dan Tuhan. Sebab itu, malaikat yang tertinggi pun tidak dapat mengangkat manusia dan membuat manusia mengambil bagian dalam kealamian Allah. Para malaikat dapat melayani, tapi hanya Allah yang dapat menebus. Syukur kepada Allah bahwa kita selamat melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus, yang dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan ilahi secara badani dan yang mampu menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melalui Dia. Kebenaran ini menolong kita menuju kepada pengertian yang lebih sempurna dan atas alasan mengapa Kristus disebut firman Allah. Dia adalah satu-satunya seorang yang melalui siapa kehendak ilahi dan kuasa ilahi dinyatakan kepada manusia. Dia boleh dikatakan adalah penyambung lidah dari keilahian, perwujudan dari kealahan. Dia menyatakan atau menyebabkan Allah diketahui oleh manusia, adalah menyenangkan Bapa bahwa dalam Dia semua kepenuhan ilahi harus tinggal, dan oleh sebab itu Bapa tidak turun derajat pada posisi kedua seperti imajinasi banyak orang ketika Kristus ditinggikan sebagai pencipta dan pemberi hukum, sebab kemuliaan Bapa bercahaya melalui Anak. Sebab Allah hanya dapat diketahui melalui Kristus. Hal ini terbukti bahwa Bapa tidak dihormati sebagaimana mestinya oleh mereka yang tidak menghormati Kristus. Sebagaimana Kristus sendiri berkata, barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5 ayat 23. Bagaimana Kristus dapat menjadi perantara Allah dan manusia dan juga sebagai pemberi hukum? Kita tidak akan menjelaskan bagaimana kemungkinannya, melainkan agar kita menerima kitab suci sebagaimana yang tertulis. Dan fakta inilah yang memberi kekuatan pada doktrin penebusan. Jaminan orang berdosa akan pengampunan yang penuh dan cuma-cuma terletak pada fakta bahwa pemberi hukum itu sendiri adalah Dia yang kepada siapa kita berontak dan kita tentang. Adalah juga Dia yang sama yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Bagaimana mungkin seorang dapat meragukan kejujuran maksud Allah atau niat baiknya yang sempurna bagi manusia ketika Dia telah mengorbankan dirinya untuk penebusan mereka?
jangan biarkan satu bayangan pun bahwa Bapa dan Anak terpisah-pisah dalam perkara ini. Mereka adalah satu dalam hal ini, sebagaimana mereka satu dalam segala perkara. Perundingan damai ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 12-13. Dan bahkan ketika dia berada di bumi ini, anak tunggal itu ada di pangkuan Bapa. Alangkah indah perwujudan kasih itu, yang tidak bersalah menderita bagi yang bersalah, yang adil bagi yang tidak adil, pencipta bagi yang diciptakan, pembuat hukum bagi yang melanggar hukum, raja bagi rakyat yang memberontak. Karena Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi secara cuma-cuma menyerahkannya bagi kita semua. Karena Kristus rela memberi dirinya bagi kita, bagaimana Dia tidak bersama-sama dengan Bapa memberikan kepada kita semua segala sesuatu dengan cuma-cuma? Kasih tak terhingga itu tidak mungkin dapat menemukan perwujudan kasih yang lebih besar lagi daripada yang sudah dinyatakan. Biarlah Tuhan berkata, apalagi yang dapat dilakukan dalam kebun anggurku yang belum aku lakukan?